Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 15 Maret tahun 2021. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nats sapaan bagi kita saat ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-8a. Demikian firman-Nya. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu Tuhan bertindak tepat waktu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di waktu yang tepat, Tuhan dapat melakukan apa saja secara instan. Mengapa? Karena memang Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak mustahil bagi Dia. Allah kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang sangat luar biasa. Dalam Yesaya 60 ayat ke-22b, Allah berfirman, saudara-saudara, Aku Tuhan akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Kebenaran ini sulit kita pahami sebab ruang tunggu Tuhan kadang merupakan tempat yang paling sulit dalam kehidupan kita. Kita berada di ruang tunggu Tuhan saat kita terburu-buru mengharapkan sesuatu terjadi, namun tidak dengan Tuhan. Mungkin kita terburu-buru ingin lulus atau menikah, atau ingin menyelesaikan suatu masalah besar. Kita melihat waktu kita semakin pendek, dan kita berkata, "Ya Tuhan, tak ada banyak waktuku tersisa. Ini harus terjadi sekarang, atau tidak akan pernah terjadi sama sekali lagi." Saudara yang terkasih, tetapi Tuhan tidak tunduk pada waktu. Ini harus kita pahami, sebab Dialah yang menciptakan waktu. Dia bekerja menurut waktunya. Itulah mengapa firman-Nya berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, "Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari." Sangat luar biasa dan sangat susah untuk memang dipahami oleh akal manusia, nalar manusia. Tuhan memakai waktu untuk menguji iman, ini harus kita pahami. Tuhan memakai waktu untuk menguji iman kita dan untuk membangun karakter kita. Ketika kita berusaha mewujudkan tujuan kita, Tuhan bekerja di dalam kita. Dan Tuhan jauh lebih tertarik dengan kita, saudara-saudara, dibandingkan dengan apa yang coba kita capai. Sebab kita tidak membawa prestasi atau pencapaian kita ke surga nantinya, melainkan kita membawa karakter kita. Sehingga karakter itu begitu penting di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, seringkali kita berpikir jika kita sedang menunggu Tuhan untuk berbuat sesuatu, misalnya menunggu Dia menjawab doa kita. Namun Tuhan berkata, "Jangan menungguku. Akulah yang sedang menunggumu. Aku sedang mempersiapkanmu. Aku sedang menguji imanmu dan berusaha mendewasakanmu. Karena berkat yang hendak Kuberikan kepadamu jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan sekarang. Maka kamu percaya kepada aku." Inilah perkataan Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong kita ketika waktunya tepat. Penundaan bisa menjadi bagian dari rancangan Tuhan di dalam hidup kita, yaitu untuk mengajarkan kita
untuk percaya padanya dan mendewasakan sifat kita. Dan bisa juga pertolongan Tuhan belum nyata, itu dikarenakan perbuatan kita belum layak menerimanya. Bukankah firman-Nya juga berkata dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai yang kedua, saudara-saudara? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah atau antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang selalu tepat waktu untuk menyatakan kuasa dan pertolongannya. Artinya Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anaknya. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah putus asa. Tetaplah berserah kepada Tuhan. Karena bila telah tiba waktunya, karena bila telah tepat waktunya, Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Apakah hal itu bisa terjadi, saudara-saudara? Tentu. Karena Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang tidak mustahil bagi Dia. Kalau Tuhan sudah bertindak, semua pasti akan terjadi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube di pagi hari ini. Dan mengajak kami Tuhan untuk lebih memahami bahwa Engkau selalu tepat waktu untuk bertindak, untuk menolong. Tuhan Yesus, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami, kehidupan para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga keputusasaan jauh dari kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memeteraikan kebenaran firman ini dalam hidup mereka, sehingga mereka semakin lagi dipulihkan menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga mereka Tuhan ketika sakit mereka disembuhkan, ketika mereka lemah mereka dikuatkan, ketika mereka berhadapan dengan persoalan mereka mendapatkan jalan keluar. Memang tidak ada mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Pada saat ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istriku yang juga adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka berikan kepintaran, yang belum bekerja berikan pekerjaan. Terlebih yang sakit Tuhan Yesus, mari Engkau sembuhkan hidup mereka. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa untuk saudara-saudariku yang jauh dari hamba-Mu. Engkau Tuhan yang selalu membalut bungkus hidup mereka, berikan Tuhan kuasa-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup mereka, sehingga mereka selalu menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memperlihatkan bagaimana selayaknya kehidupan orang-orang yang percaya. Ada integritas, ada kesetiaan, ada pengharapan. Tuhan Yesus, mari Engkau berikan kesembuhan juga buat itu Mama Ella, Mama Roma. Engkau berkati semua keluarga Tuhan. Dari keluarga si Tanggang juga, biarlah kasih-Mu dan kuasa-Mu menyertai mereka. Hamba juga Tuhan Yesus berdoa untuk istriku dan anak-anakku. Tuhan, Engkaulah yang bersemayam dalam hidup mereka, sehingga keluarga hamba-Mu, istriku, anak-anakku Tuhan yang ada di Batam, mampu selalu menempatkan dirinya sebagai saksi-saksi bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom buat kita semua. Salam sehat.